Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembunuh senyap di tengah hiruk pikuk. Apa itu? Hipertensi. Yuk kita bahas. Tapi jangan lupa subscribe dan share serta mendapatkan informasi berikut ini. Teman-teman, namanya Pak Sumarno. Mohon maaf kalau nama dan tempat mirip. Tidak ada maksud apa-apa selain semua sebagai sebuah pembelajaran. Sekali lagi namanya Om Sumarno. Umurnya 52 tahun. Pegawai kantoran biasa. Setiap pagi naik bus, duduk diam baca koran, tak pernah mengeluh sakit. Tapi suatu pagi tiba-tiba jatuh pingsan di hati. Orang-orang mengira karena ia kelelahan, tapi ternyata stroke ringan. Diagnosa dokter hipertensi. Tekanan darahnya berapa? 190 per 120. Dan lebih mengejutkan, ternyata itu sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ia sadari. Lantas mungkin sebagian dari kita bertanya, apa itu hipertensi? Hipertensi bukan sekadar angka di tensimeter, seperti tekanan air dalam pipa. Kalau tekanannya terlalu tinggi dan terus-menerus, pipa bisa saja bocor atau bahkan meledak, teman-teman. Begitu juga pembuluh darah kita pastinya. Tekanan darah normal itu angka 120 per 80. Angka pertama sistolik itu tekanan saat jantung memompa. Angka kedua diastolik, tekanan saat jantung istirahat. Kalau sudah 140 per 90 atau lebih, itu masuk kategori hipertensi. Bahkan 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia, menurut riset kesehatan dasar 2018, mengalami apa yang dinamakan hipertensi. Yang bikin berbahaya, hipertensi itu sering tidak bergejala. Makanya dia dijuluki silent killer, diam-diam merusak pembuluh darah, jantung, ginjal, dan bahkan otak tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Kalau dibiarkan, hipertensi bisa berubah menjadi serangan yang mendadak, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, bahkan demensia yang terjadi dini. Data dari WHO, sekitar 10 juta orang meninggal tiap tahun karena komplikasi. Sekali lagi, karena komplikasi dari tekanan darah tinggi. Di Indonesia sendiri, menurut data dari BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 2023, hipertensi menjadi salah satu penyebab utama pembengkakan biaya pengobatan. Sekali lagi, pembengkakan biaya pengobatan. Bahkan banyak pasien datang ke rumah sakit sudah dengan kondisi yang sangat terlambat. Kita ini sering takut dengan yang terlihat, luka, benjolan, demam. Tapi justru yang paling berbahaya justru hadirnya diam-diam seperti tekanan darah tinggi ini. Namun teman-teman semua, ada kabar baik. Sebagian besar kasus hipertensi bisa dicegah, bahkan bisa diturunkan tanpa obat terlebih dahulu. Salah satunya lewat pola makan yang dinamakan dengan DASH, D-A-S-H. Apa itu DASH? Dietary Approach to Stop Hypertension. Intinya, kurangi garam maksimal 1 sendok teh per hari. Perbanyak buah dan sayur 4-5 porsi sehari. Pilih karbo sehat, nasi merah, oats, dan ubi. Hindari makanan olahan tinggi garam seperti keripik, mie instan, termasuk juga sosis. Ganti gorengan dengan rebus, kukus, tumis ringan. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, ketumbar, kunyit. Makanan sehat itu teman-teman tidak mahal, tapi soal tahu dan kemauan. Olahraga bukan soal ikut kelas Zumba tiap minggu. Kadang cukup mulai dengan 30 menit berjalan kaki sambil ngobrol dengan tetangga. Jadi bukan harus ke gym. Aktivitas fisik yang direkomendasikan oleh WHO dan Kemenkes, yakni minimal 150 menit per minggu atau 30 menit per hari. Contohnya apa saja? Jalan cepat di pagi atau sore hari, beres-beres rumah, naik turun tangga, bersepeda ringan, senam peregangan 10-15 menit di sela kerja, atau treadmill dengan pola 12, 3, dan 30.
Lantas, apa saja obat atau herbal yang boleh diberikan? Obat medis itu penting, tapi beberapa bahan alami juga bisa bantu menurunkan tekanan darah, asal bukan pengganti. Obat alami yang didukung dengan riset seperti bawang putih mengandung alisin, bantu relaksasi pembuluh darah. Sekali lagi, bawang putih bantu relaksasi pembuluh darah. Konsumsinya 1 siung per hari bisa bantu. Seledri mengandung petalides, bisa bantu turunkan tekanan darah. Bit merah, jus bit kaya nitrat, bisa bantu turunkan tekanan darah secara ringan. Dan teh hibiscus tadi kecil menunjukkan efek menurunkan tekanan darah sistolik. Tapi ingat teman-teman, herbal itu pendamping, bukan pengganti. Jangan stop obat tanpa kontrol dengan dokter. Dan kapan kita harus call to action? Yang pasti cek tekanan darahmu, kurangi garam, tambah jalan kaki, pelan-pelan ubah isi piringmu. Karena perubahan kecil, kalau konsisten, bisa jadi pelindung besar dari serangan yang diam-diam mengintai. Jadi teman-teman, jangan lupa cek kesehatan kita, perhatikan tensi kita, kontrol, karena dia diam-diam mematikan. Sekali lagi teman-teman, salam sehat dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.